Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tentang masalah saktah. Saktah yaitu menghentikan suara antara dua kalimat yang disaktahkan tapi dengan tidak mengambil napas. Itu maka arti saktah itu artinya sakat, diam, terdiam suara, tapi napas ditahan, artinya tidak boleh mengambil napas. Kenapa ada terjadi saktah? Terjadinya saktah ini supaya cerita yang di Al-Quran itu supaya jelas. Contoh di sini kita ambil daripada ayat Mamba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Sedangkan di situ Mamba'asana itu adalah istifham. Artinya bertanya, Mamba'asana, siapa pula yang membangkitkan, membangunkan kita mim marqadina, dari tempat tidur kita. Ini kata mayit-mayit yang di dalam kuburan, yang tatkala itu tidak disiksa setelah tiupan sangkakala pertama, semua mayit itu tidak disiksa. Dijawab waktu itu oleh malaikat dan orang beriman yang mengerti tentang hal hari kiamat. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah dia hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Rahman, dan telah benarlah para rasul itu menyampaikan akan terjadinya hari kiamat. Di sini kalau kita perhatikan ada dua. Pertama, pertanyaan Mamba'asana mim marqadina, itu pertanyaan. Sementara hadza ma wa'ada rahman itu adalah jawaban pertanyaan. Kalau kita gabungkan pertanyaan dengan jawaban, ceritanya kan ngawur, tak jelas dia. Mana yang ditanya, mana sebagai yang dijawab. Maka karena itu dibuatlah sakta, supaya cerita itu jelas dan dapat dipahami. Oh, ini pertanyaan. Hadza ma wa'ada rahman, ini adalah jawaban pertanyaan. Maka antara pertanyaan dan jawaban itu dibuatlah suatu sakta. Begitu juga lah kita bandingkan sakta-sakta yang lain. Tapi saya rasa cukup satu aja ini tentang pengertian sakta ya, karena ini banyak. Kedua, imalah. Itu tentang majreha wa mursaha. Majreha itu adalah isim makan. Isim makan atau isim zaman, sama itu tulisannya. Artinya masa atau tempat dia berjalan kapal itu. Sementara kalimat majraiha itu huruf ya. Permintaan daripada huruf ya ini mesti baris kasrah ke bawah. Kalau majraha nanti dia alif, seakan-akan hilang huruf ya. Maka karena itu tetap dipertahankan asal majraha itu, majraha itu tetap hurufnya ya itu tetap ada. Sebab asal kalimatnya jim ro ya, artinya jara ya jeri, artinya berjalan atau berlayar. Kalau dibuang huruf ya berarti artinya berubah. Sementara majreha itu masa berlayar kapal Nabi Nuh. Maka karena itu permintaan daripada majreha itu adalah huruf ya tetap dipertahankan. Ya ini jangan sempat hilang huruf ya itu dengan membariskan ke bawah. Tapi permintaan daripada timbangan fiilnya, isim makan atau isim zaman itu sama, tetap dia baris di atas. Maka karena itu antara dua, antara kasrah dan fathah. Tapi lebih dicondongkan itu huruf
kasrah karena permintaan yaitu lebih kuat. Nah, itu maka dikatakan majreha. Nah, ini tentang majreha. Kemudian imalah. Imalah ya. Imalah ini mereng dia. Ah, imalah itu mereng. Memeringkan bacaan. Karena permintaan baris juga. Nah, sama macam tadi juga dia. Hampir berdekatan dengan imal apa tadi. Apa majreha tadi ya. Imalah itulah dia imalah. Itulah imalah tadi majreha. Ismam. Ismam ini akar katanya seperti cium, kecup. Sama yasumu artinya mengecup. Maksudnya kalimat la ta'manna. Asalnya la ta'manuna. Ini perkataan anak-anak Nabi Yakub. Berkata kepada Nabi Yakub, la ta'manuna, itu asalnya. Engkau hai bapak kami tidak akan mempercayai kami. Karena ceritanya Nabi Yusuf itu waktu anak-anak mau dibunuh saudara-saudaranya dengan membuang ke dalam sumur. Kemudian mereka bilang kepada bapaknya itu, oh si Yusuf yang anak paling bungsu yang kecil udah dimakan singa atau harimau. Jadi karena ini Nabi Yusuf pun hilang, mereka pulang, begitu juga mereka pulang mengatakan itu. Mereka mengatakan anak-anak Nabi Yakub tadi, kau hai bapak tidak akan mempercayai kami. Tapi la ta'manuna, di situ ada non taukid. Non taukid artinya penguat kata. Jadi kalau dibaca nanti la ta'manuna, maka karena huruf Arab ini Al-Quran itu diringkaskan untuk membacanya, maka wawunya itu dibuang. Maka menghilangkan waw ini adalah mencondongkan mulut. Itu maka ismam. Seperti macam orang mengecup. Lonjong mulut tuh. Kenapa? Di situ ada huruf waw yang dibuang. Asalnya la ta'manuna. Jadi untuk menghilangkan supaya jangan kesan waw itu hilang, maka kesan lonjong mulut untuk bunyi waw itu tetap dipertahankan. Sementara ujung nun itu ada nun taukid penguat kata. La ta'manun. Kan la ta'manun. Kan lonjong itu kan. La ta'manun. Jadi waw itu dibuang. Maka kesan untuk ke depan itu tetap dipertahankan supaya huruf waw yang menunjukkan wawnya itu jangan hilang. La ta'manuna, maka dilonjongkanlah mulut. Itulah arti ismam. Sebab ismam ini arti dasar katanya mengecup. Orang mengecup kan lonjong mulutnya itu. Itu ismam. Kemudian apa artinya dan sebab asal usulnya? Oh, ini udah terjawab tadi. Sebab dan asal usulnya udah terjawab. Apalagi? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.